Karena Kemenak ini terjebak dengan pola-pola lama, sibuk bikin seminar-seminar kerukunan, konferensi toleransi, padahal intoleransi itu bukan butuh forum, tapi butuh tindakan nyata. Karena menurut gue Bu Sri Mulyani ini bukan seorang politisi, melainkan teknokrat. Gue pernah bahas bahwa PSK mau dipajakin. Itu PSK dipajakin tuh gimana cara ngelis siapa yang jadi PSK-nya gitu loh. Emang punya database PSK nih Pak? Ya gue sih lihatnya pejabat kita ini mentalnya bukan founder industri ya, tapi kayak maklar properti. Jadi ya kalau ada orang-orang datang ya, mau tambang di mana Pak? Silakan. Mau gali sampai dalam boleh. Yang penting setoran ke saya. Aman ya, Aman ya. Reshuffle kabinet itu kayak drama seri yang nggak pernah tamat. Ya kita lihat aja. Bu Sri Mulyani out, Pak Purbaya in, publik langsung ngomong, wah ini bersih-bersih King Solo. Padahal menurut gue angle-nya tuh nggak sesimpel itu teman-teman, nggak sesederhana itu. Ini justru lebih menarik kalau kita lihat dari angle yang lain. Bu Sri Mulyani in, Pak Purbaya out, efek dominonya akan terjadi reshuffle berikutnya. Bahkan mungkin ketika video ini tayang sudah ada yang kena reshuffle nih. Karena menurut gua reshuffle kabinet di Indonesia ini bukan masalah soal pergantian kursi doang, tapi pergantian arah politik. Dan ini sangat menarik untuk kita bahas. Kalau melihat reshuffle yang sebelumnya, salah satu yang gue sangat sayangkan adalah Bu Sri Mulyani. Karena menurut gue Bu Sri Mulyani ini bukan seorang politisi, melainkan teknokrat dunia. Dia pernah menjadi direktur dari World Bank, pernah menjadi menteri keuangan terbaik di dunia. Tapi emang kalau kita lihat sebelum dia di reshuffle, emang kebijakan-kebijakannya itu sangat aneh gitu loh. Semuanya dipajakin. Gue pernah bahas bahwa PSK mau dipajakin. Itu PSK dipajakin tuh gimana cara ngelis siapa yang jadi PSK-nya gitu loh. Emang punya database PSK nih para pejabat gitu loh. Terus katanya UMKM mau dipajakin lah. Terus pajak itu sama kayak zakat lah. Sedangkan jelas-jelas beda zakat sama pajak gitu loh. Syarat untuk memberikan zakat sama memberikan pajak itu juga udah beda. Tapi yang jadi miris ya itu bikin image-nya jadi hancur gitu loh. Bahkan kemarin di demo 17+8 rumahnya Bu Sri Mulyani itu malah kena jarah. Dan akhirnya kemarin sempat bilang bahwa dia memberikan surat pengunduran diri walaupun dibantah. Ujung-ujungnya kena reshuffle. Menurut gue sih wajar ya kalau Bu Sri Mulyani memberikan surat pengunduran diri. Karena untuk sekelas menteri yang terbaik di dunia, pulang ke rumahnya tiba-tiba ngeliat rumahnya dijarah ya siapa yang akan tenang bekerja. Ini sesuai dengan teori exit, voice, dan loyalty dari Albert Hirschman. Exit itu keluar dari sistem, voice itu protes keras, dan loyalty adalah bertahan demi institusi. Dan akhirnya Bu Sri Mulyani memilih untuk exit. Sayang banget karena menurut gue kita bukan cuma sekedar kehilangan kursi, tapi kehilangan simbol bahwa Indonesia pernah punya menteri yang sangat diakuin oleh dunia. Tapi kalau kita lihat, ini juga udah sesuai dengan teori policy feedback, di mana ketika sebuah kebijakan yang awalnya dimaksudnya baik, akan menjadi bumerang ketika publik merasa sangat berat. Karena pajak itu masalah trust, kepercayaan, dan ketika trustnya sudah hancur, apapun yang dilakukan itu sudah tidak berarti lagi, sudah menjadi kemarahan bagi masyarakat gitu. Ya menjadi miris kita pernah punya menteri keuangan kelas dunia, tapi ketika kebijakannya nyentuh dompet rakyat, dia dikejar-kejar kayak maling sendal. Dan ironinya dulu Bu Sri Mulyani itu salah satu orang yang melawan mafia pajak. Akhirnya karena pajak juga menjadi masyarakat marah ke dia. Dan akhirnya mundur atau kena reshuffle. Ya pada akhirnya Bu Sri Mulyani ini kayak guru matematika di sekolah yang jago banget. Tapi pada akhirnya murid udah pada males. Jadi mau secanggih apapun rumus yang diberikan ya kalau dikasih PR ya tetap nyebelin. Nah setelah Bu Sri Mulyani out, Pak Purbaya in. Nah ini menarik. Awalnya publik skeptis ya, termasuk gue juga skeptis. Apalagi pada saat belum 24 jam dia menjabat, dia udah memberikan pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Mungkin Pak Presiden berpikir saya cukup jago, ditambah lagi anaknya yang bikin statement di Instagram dan berakhir ya Instagram anaknya sudah hilang atau mungkin deaktif karena kaget serangan netizen seperti itu. Ya itu mungkin adalah welcome drink untuk Pak Purbaya ya. Yang menarik kita lihat adalah ketika dia mulai bekerja, dia membuat gebrakan yang adalah memindahkan 200 triliun dari bank sentral ke sistem perekonomian kita. Dipindahkanlah ke bank-bank yang ada.
Ini menurut gue sangat-sangat menarik untuk kita lihat ke depannya. Karena menurut data Bank Indonesia, sebelum suntikan terjadi, likuiditas kita tuh macet dan multiplier efeknya rendah. Dengan 200 triliun suntikan ini, itu bisa perputaran uang naik 6-7%. Ini yang dimaksud dengan shock terapi ekonomi. Ketika sistemnya macet, lambat, lu harus melakukan gebrakan biar pasarnya jadi kaget dan bergerak. Sedangkan kalau dalam dunia politik, ini termasuk political survival theory. Jadi presiden butuh menteri yang bisa nunjukin gebrakan yang cepat biar publik lihat arah yang baru dan koalisi tetap solid. Apakah ini gaya koboi? Yes, bisa jadi. Dan menurutku ini gaya koboi. Tapi dibanding gaya-gaya yang aman-aman aja, gue kayaknya lebih tertarik melihat kinerja dari Pak Purbaya ke depan. Karena ya untuk urusan ekonomi kita sudah kehabisan waktu untuk melakukan banyak hal. Ya kalau gue lihat ya Bu Sri Mulyani ini kayak akuntan yang rapi, sedangkan Pak Purbaya ini kayak bos warung yang datang-datang tiba-tiba ngeluarin duit terus lempar ke meja bilang, nih puterin, baru kita hitung nanti. Gokil. Nah, menurut gue sendiri punya beberapa nama menteri-menteri yang kayaknya dan harusnya kena reshuffle. Yang pertama adalah Menteri ESDM, Pak Bahlil. Kalau kita perhatikan di Kementerian ESDM ini persoalan tambang-tambang ini udah kayak drama Korea yang panjang banget. Mulai dari tambang-tambang ilegal sampai gue baca berita tambang-tambang di Indonesia itu lahannya dipersiapkan untuk Amerika nambang di sini. Aduh, gue nggak ngerti lagi deh, Pak Bahlil. Ya mungkin satu sisi gue mengerti ini bisa terjadi perjanjian ekonomi atau bisa menjadi perputaran ekonominya juga, tapi tolonglah yang ilegalnya diberesin dulu gitu. Bahkan yang terheboh pada waktu itu adalah tambang nikel di Raja Ampat. Itu kawasan konservasi dunia, tapi ternyata di sana ada aktivitas tambang ilegal. Bahkan kata Greenpeace bilang bahwa hutan Papua itu harusnya jadi benteng terakhir karbon dunia. Yang terjadi malah terancam karena tambang. Tapi emang bener sih, teori resource curse, negara yang kaya sumber daya alamnya itu biasa justru stuck. Karena elit lebih memilih menjadi maklar sumber daya alam daripada bangun industrinya. Dan ini udah kejadian. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, tapi smelternya masih didominasi oleh investor luar. Ya gue sih lihatnya pejabat kita ini mentalnya bukan founder industri ya, tapi kayak maklar properti. Jadi ya kalau ada orang-orang datang ya, mau tambang di mana Pak? Silakan. Mau gali sampai dalam boleh. Yang penting setoran ke saya. Nah kayak gitu tuh. Yang kedua, menurut gue kayaknya perlu diperhatikan untuk di reshuffle, yaitu adalah Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Bayangin aja, di BUMN ini ada 142 anak perusahaan dan asetnya bisa sampai 8.000 triliun. Bayangin, kalau ini dikelola dengan benar, kita bisa menjadi macan Asia seperti harapan Pak Prabowo. Tapi sangat disayangkan, publik lebih mengenal Bapak Erick Thohir sebagai bosnya PSSI daripada bosnya BUMN. Prestasi sepak bola sih emang bisa jadi headline di Indonesia. Sedangkan menstrukturisasi BUMN, nggak tahu beritanya kayak gimana. Yang menarik nih adalah Pak Prabowo membentuk Danantara. Seakan-akan power dari BUMN ini, Kementerian BUMN ini jadi berkurang dan pindah ke Danantara. Karena Danantaranya terlihat lebih aktif ketimbang Kementerian BUMN-nya. Kalau dalam teori prinsipal agen problem, ini masalah klasik. Rakyat sebagai prinsipal nggak bisa ngawasin semuanya. Jadi menteri sebagai agen malah delegate ke agen yang lainnya. Ya ini tuh kayak gini nih. BUMN punya 142 anak, tapi bapaknya sibuk jadi pelatih bola. Akhirnya anak-anaknya dijaga oleh ART. Ya mungkin di sini Danantara. Akhirnya bapaknya apa? Jadi cameo di rumah sendiri. Yang lucu adalah kalau bolanya kalah bapaknya viral. Kalau BUMN merugi, nggak ada yang peduli juga. Karena lebih gampang cari panggung di dunia sepak bola daripada cari panggung di dunia BUMN. Yang ketiga, Kementerian Agama. Ya menurutku ini juga harus disorotin ya. Karena masalah-masalah intoleransi nggak selesai-selesai sampai sekarang. Ganti menteri, masalahnya sama menurut gue. Bahkan yang lucunya adalah ada karyawan Kementerian Agama yang ternyata anggota teroris dan sudah ditangkap oleh Detasemen 88. Gila, pantesan kita tuh nggak bisa toleransi. Pantesan Kementerian Agama nggak bisa berdiri di tengah di berbagai agama yang ada di Indonesia. Dan masalah di Kementerian Agama ini emang sangat banyak dari dulu. Jual beli jabatan, proyek-proyek haji lah. Sampai munculnya sekarang nih ada Kementerian Haji. Buset dah.
Udah kayak franchise tuh gue lihat-lihat. Pemerintah tuh kayak gimana ya? Ini kayak masa kementerian diolah seperti outlet kopi gitu ketika satu produk bangkrut dibikin lagi nih produk yang baru. Tapi padahal sama isinya. Nggak ngerti dah gue. Kalau gue tarik ke sebuah teori, ini cocok dalam teori path dependence. Karena Kemenak ini terjebak dengan pola-pola lama, sibuk bikin seminar-seminar kerukunan, konferensi toleransi, tapi di lapangan intolerannya tetap tumbuh. Dan lebih parahnya mereka sendiri menjadi firefighter. Ya, Kemenak ini udah kayak restoran yang klaim 100% halal, bersih, terpercaya, tapi di dapur tor banget. Nyimpen minuman oplosan, berantakan, mungkin logonya di luar manis, tapi isinya dalamnya bobrok. Dan lucunya setiap isu toleransi muncul, solusinya adalah selalu membuat forum dialog, forum kerukunan. Padahal intoleransi itu bukan butuh forum, tapi butuh tindakan nyata. Yang keempat yang perlu di-reshuffle menurut gue adalah Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai. Gue terus terang dari awal udah pesimis dengan Bapak satu ini. Menteri HAM sering banget blunder. Statementnya ngawur, responnya telat, bahkan terkesan clueless. Demo besar-besaran dengan tuntutan 17+8, akhirnya ada beberapa orang yang hilang. Kriminalisasi aktivis dibiarkan begitu aja, menganggap enteng. Ini sesuai dengan teori accountability gap. Pemerintah lebih sering jaga kursi ketimbang jaga tanggung jawabnya. Ya, Menteri HAM ini udah kayak satpam komplek menurut gua ya. Maaf Bapak Natalius Pigai, Bapak ini kayak satpam komplek. Kalau ada maling ya udah biarin lewat. Yang penting satpamnya nggak diganggu. Jadi aman bukan buat warga, tapi aman buat satpamnya sendiri. Ya, kalau gua rangkum ada 4 kementerian yang perlu di reshuffle. Ada Kementerian ESDM, BUMN, Kementerian Agama, dan Kementerian HAM. Pertanyaannya siapa yang bakal di reshuffle duluan? Dan siapa yang berani masuk dan maju dan duduk di kursi 4 kementerian tersebut? Jadi kalau misalnya kita tarik garis reshuffle di Indonesia udah jadi lifestyle politik. Teori patron klien, presiden lebih butuh loyalitas daripada kecerdasan teknokrat. Sri Mulyani out, Purbaya in. Ini bukan soal pinter nggak pinter. Presiden butuh tim yang segaris. Jadi kalau ada yang false meski jago ya pasti out. Kalau di MasterChef yang salah plating bisa pulang. Kalau di kabinet yang salah ritme bisa hilang jabatannya. Kalau kita rangkum semua obrolan kita dari menit awal sampai akhir, kita bisa melihat bahwa ada sebuah fenomena yang dimana Bu Sri Mulyani out, simbol teknokrat kalah sama politik, Pak Purbaya yang masuk dengan gaya koboi dan lagi diuji oleh publik, 4 kursi panas ESDM, BUMN, Kementerian Agama, dan HAM nunggu giliran domino dari reshuffle. Dan reshuffle Indonesia udah jadi lifestyle, bukan hanya sekedar strategi. Ya, politik kita kayak reality show. Bukan siapa yang paling jago berada di kursi tersebut, tetapi siapa yang paling tahan dengan gosip, paling tahan dengan kritikan sambil menunjukkan kinerjanya kepada publik. Itulah yang menjadi pemenangnya di garis finish. Wow.